Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi atmim bil khair, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. InsyaAllah kita akan lanjutkan kembali pengajian kita. Sekarang kita akan membaca Furudut Tayammum. Ya, itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, satu fasal. Furudut tayammumi khamsatun. Fardu tayammum ada 5 ya. Berarti kalau fardu harus dibuat. Kalau tidak dibuat berarti tidak dianggap kita bertayamum ya. Jadi yang 5 ini harus dibuat ya. Apa itu? Al-awwalu, yang pertama, naqlut turabi, memindahkan tanah ya. Jadi kalau tayamum kan medianya adalah tanah ya. Kalau wudu air gitu ya. Kalau tayamum dengan tanah. Jadi sekarang fardu daripada tayamum itu adalah memindahkan tanah. Maksudnya memindahkan tanah itu adalah pertama yang mungkin kita pindahkan dari apa? Dari tempatnya tanah asalnya kita pindahkan kemana? Itu contoh satu ya. Atau setidaknya kita pindahkan dia dari tanah itu ke tangan kita. Itu namanya memindahkan juga ya. Jadi harus ada naqlut turab ya. Harus ada naqlut turab. Jadi nggak bisa misalnya ini kalau di Arab biasa itu terjadi badai apa? Pasir, gubar, badai debu. Jadi debu itu naik ke atas, naik ke atas. Jadi nggak bisa kita masuk aja ke badai debu itu sengaja saya bertayamum, lengket di mukanya, lengket di tangannya, nggak bisa. Harus ada naqlu. Berbeda dengan wudu. Kalau wudu, misalnya kita masuk ke sungai ini sungainya dalam, lalu kita bilang sengaja aku berwudu karena Allah Ta'ala. Masuk kita ke dalam sungai itu, lalu kita niatkan berwudu, kemudian kita niatkan yang pertama kita basuh muka, baru tangan, baru kita sapu kepala, baru kaki. Kita niatkan seperti itu, boleh wudunya, tanpa perlu memindahkan air. Tapi kalau tayamum nggak boleh. Jadi harus ada memindahkan tanah. Harus ada memindahkan tanah. Gitu. Jadi kalau contohnya tadi kayak terjadi badai debu, jadi kita langsung masuk ke badai debu itu, kita berniat tayamum, kita anggap ini sapuan pertama muka, kena debu semua ini. Baru sapuan kedua tangan gitu, nggak bisa. Itu tetap tidak dianggap tayamum. Jadi
fardu dari tayamum itu harus ada naqlut turab, ya, memindahkan tanah. Atsani, yang kedua, an-niyatu, niat. Itu harus berniat. Ya, harus ada niatnya. Apa niatnya? Jadi yang membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lain tentunya itu adalah dengan niat, ya. Jadi kalau kita tayamum, niatnya apa? Jadi niatnya contoh nawaitu tayammuma, sengaja aku bertayamum. Nah, tujuannya apa? Disebutkan. Ya. Tujuannya apa? Harus disebutkan. Tidak boleh niatnya itu untuk mengangkat hadas. Nggak boleh kita bilang nawaitu tayammum li raf'il hadatsil asghar. Sengaja aku bertayamum untuk mengangkat hadas kecil. Nggak boleh. Kenapa? Karena tayamum tidak bisa mengangkat hadas. Yang mengangkat hadas itu apa? Wudu. Kalau hadas kecil, kalau hadas besar, mandi. Harus dengan air. Kalau tayamum nggak bisa mengangkatkan hadas. Tidak bisa. Hanya sekedar supaya boleh sholat, supaya boleh menyentuh Al-Quran, ya. Jadi supaya boleh, bukan karena mengangkatkan hadas. Itu beda tayamum dengan wudu, ya. Kalau wudu memang li raf'il hadas, mengangkatkan hadas, hilang hadas kecil kita kalau berwudu. Tapi kalau tayamum tidak. Hadasnya tidak hilang, tapi kita boleh mengerjakan satu ibadah. Sholat contohnya, boleh kita sholat. Kenapa? Apakah karena hadasnya sudah terangkat? Tidak. Kita tayamum itu karena darurat, baru bolehlah kita sholat. Ya? Jadi dia bukan karena mengangkatkan hadas, tapi karena supaya boleh. Jadi apa bahasa Arabnya? Kita buat bahasa Arabnya, ya. Nawaitu tayammuma. Ya, ini sama nih. Kayak yang semalam itu. Nawaitul wudu'a. Nawaitu tayammuma. Usolli fardho. Semuanya baris atas. Nah, ya, sama. Nawaitu tayammuma. Untuk apa kita tayamum? Listibahatis sholat. Listibahatis sholat. Supaya boleh sholat. Ya, listibahatis sholat. Supaya boleh sholat. Jadi harus kita niatkan seperti itu. Kalau sekiranya sholatnya sholat fardu, harus disebutkan fardunya. Listibahati fardis sholat. Nah, kalau mau sholatnya, ini kalau sholat secara umum. Tapi kalau ini sholatnya sholat fardu, harus disebutkan fardunya. Contoh, nawaitu tayammuma listibahati fardis sholat. Listibahati fardis sholat. Sengaja aku tayamum untuk membolehkan sholat fardu. Ya, harus disebutkan. Itulah bedanya tayamum dengan wudu. Kalau wudu kita sebutkan saja mengangkatkan hadas, sudah boleh semuanya. Tapi kalau tayamum nggak boleh, harus disebutkan. Tayamum ini untuk apa? Untuk apa dia? Nah, jadi harus disebutkan. Jadi kalau misalnya untuk supaya boleh menyentuh Quran, ya bilang
listibahati mashil mushaf, supaya boleh menyentuh mushaf Al-Quran. Itu bahasa Arabnya. Kalau pakai bahasa Indonesia juga boleh, nggak apa-apa. Sengaja aku tayamum supaya boleh sholat. Sengaja aku tayamum supaya boleh mengerjakan sholat fardu. Sengaja aku tayamum supaya boleh menyentuh Al-Quran. Nah, jadi diniatkan seperti itu. Ya. Di mana letak niat? Di dalam hati. Ini lafaz niat. Hukum melafazkan niat apa? Sunnah. Yang fardunya di dalam hati. Ya. Jadi itu dia tentang an-niyatu, ya, tentang niat. Ats-tsalitsu, yang ketiga, mashul wajhi, menyapu wajah. Tengok, menyapu, ya. Jadi sama itu kayak kita kalau air menyapu, maksudnya bagaimana? Sekedar ada air di tangan, basah-basah tangan kita dengan air, nah itu kita sapu kepala kita. Itu kalau air. Nah, kalau dia menyapu muka, ini menyapunya dengan menggunakan debu, tanah. Jadi bagaimana? Ada debunya kita bawa. Jangan dibawa debunya kayak gini. Ya, tidak. Sekedar tangan kita berdebu. Bagaimana caranya? Cukup letakkan gini saja. Letakkan. Kalau terlalu banyak boleh diginikan lagi, Bu. Boleh diginikan lagi. Tapi jangan dihabiskan begini, ya. Boleh diginikan lagi. Nah, sampai kan nampak kita nggak terlalu banyak, barulah kita sapukan ke wajah. Sapukannya bagaimana? Sapukan bahagian atasnya saja. Tadi batas wajah mana? Dari tumbuh rambut sampai ke dagu, dari kuping ke kuping, bahagian atasnya saja. Berbeda dengan air. Kalau air harus kena ke permukaan kulit. Jadi misalnya kalau alis kita ginikan, kalau jenggot kita ginikan, kalau kumis kita ginikan, harus digosok dia. Kalau air, kalau tayamum nggak perlu digosok-gosok, nggak perlu, ya. Cukup disapu gini aja bagian atasnya sudah. Tidak perlu sampai ke permukaan kulit yang ada penghalangnya. Contoh seperti jenggot, kumis, alis, dan lain sebagainya. Ya, jadi nggak perlu digosok-gosok. Sekedar mashu saja. Berikutnya ar-rabi'u, yang keempat, mashul yadaini ilal mirfaqaini, menyapu kedua tangan sampai ke dua siku. Sama disapu juga, ya. Nah, cara menyapunya itu disebutkan oleh Syekh Yusuf Az-Zubaidi di dalam kitabnya Irsyadul Anam, ya, Irsyadul Anam. Jadi Syekh Yusuf Az-Zubaidi menjelaskan secara terperinci bagaimana cara menyapukan debu itu ketika tayamum. Ini tangan. Jadi caranya, ambil tanahnya, kita ginikan. Lalu kalau terlalu banyak boleh ditepukkan begini sampai kira-kira kita nampak cuma sedikit aja, tinggal debu-debunya saja baru. Cara menyapunya begini. Letakkan telapak jari kita di atas punggung jari kanan, gini. Tapi sampai ke ujungnya sini gini. Ininya sampai ke ujung, nggak lewat gini. Kalau lewat berarti nanti ini nggak kena. Pas gini, jangan lewat, ya, jangan lewat. Kayak gini dia. Nah. Dan ininya harus di dalam gini. Jangan pula kayak gini. Kalau kayak gini berarti ini tidak. Kalau kayak gini berarti ini tidak kena. Jadi harus pas gini. Ya, harus pas. Tidak lewat dari sini, nggak lewat dari sini. Pas, sudah? Ini telapak tangan nggak kena, ya. Cuman telapak jari gini. Nah, gini. Sudah? Turunkan ini. Turunkan terus. Turunkan sampai ke pergelangan.
ya, sampai ke pergelangan. Pergelangannya agak dirapatkan nanti kayak. Kalau tadi ini kan dia gini aja, terbuka begini. Sampai ke pergelangan agak digenggam, tapi menggenggamnya tetap dengan perut jari tadi, telapaknya belum kena, ya, masih menggunakan dengan perut jari, ya. Terus sampai ke bawah, sampai ke siku. Udah sampai ke siku ini, perutnya belum dipakai, ya, telapak tangan belum dipakai, masih ini. Setelah itu baru diputar gini, ya, diputar ini. Sekarang kita mau ngambil yang bagian depan ini, bagian apa tangan kita gini. Nah, terus sudah menggunakan perut telapak tangan gini. Nah, terus sampai ke sini, sudah sampai sini. Yang belum kena mana? Salah. Ini belum kena. Jempolnya belum kena. Kan tadi kayak gini. Kan tadi kayak gini. Berarti jempol belum kena. Jadi ini kan gini. Gini terus sampai ke sini. Jempol kan belum kena kan? Ini belum kena ini. Terus turun sampai ke bawah sini, putar, udah pakai apa? Pakai perut telapak tangan, naik sampai sini. Baru yang ini kan belum dipakai. Kan tadi kayak gini kan? Belum dipakai ini kan? Jadi ininya ke sini, gini. Oke? Tahu caranya? Saya ulangi lagi. Gini. Turun gini, ini ke perempuan dulu biar nampak ya. Gini, turun, ini mulai digenggam. Terus sampai ke siku, baru diputar, gunakan telapak tangan, naik sampai sini. Sudah sampai sini, baru perut punggung jempolnya diginikan. Oke? Untuk laki-laki, gini. Kayak gini, ya. Tarik sampai ke sini, genggam, masih pakai perut jari, ya. Terus sampai ke siku. Dan baru diputar menggunakan perut telapak tangan. Naik ke atas ke sini, baru digeser belakang ibu jari gini. Baru ininya ditempelkan, naikkan ke atas. Itu untuk menyapu kanan. Kiri gitu juga sama. Gini, ya. Turun ke bawah, genggam, ya. Terus ke bawah. Ini putar telapak tangannya yang tercecah. Gini. Ini jangan tercecah ya. Yang jempol jangan tercecah. Gini, terus naik ke atas, baru balik ke sini. Oke? Nggak perlu digini-giniin. Ya, nggak perlu digini-giniin, nggak usah. Nah, itu caranya. Diajarkan sama guru kita seperti itu. Ya, bisa kira-kira. Nah, ini kalau sekiranya terjadi, ya. Kalau sekiranya terjadi, ya. Mudah-mudahan nggak terjadi, kan? Nah, kita melimpah air, insya Allah. Ya. Kalau muka, muka cukup sapu gini aja. Cukup sapu gini saja sudah. Nggak perlu digosok-gosok. Yang penting kita mulai dari tempat tumbuh rambut, terus kita sapukan, kita ratakan ke sini, gini, sudah. Kayak gitu saja. Nggak usah nggak usah digosok-gosok. Sama kayak ini tadi kan nggak ada menggosok kan? Hanya sekedar meratakan gini aja. Nggak ada menggosok-gosok. Ya, sekedar meratakan saja. Gitu. Oke? Dan jangan terpisah. Gini, sambung lagi gini, gitu ya. Jangan gini, angkat, baru gini, enggak ya. Dia enggak terpisah. Gini, baru disambung ke telapak, gini, baru sambung lagi sini. Dan enggak diangkat ini ya, bukan digini kan enggak. Sambung aja gini. Nah, gitu. Oke? Itu menyapu muka dan tangan, ya. Itu cara menyapunya. Itu sekedar teori. Itu teori itu. Nah, jadi kalau kita misalnya mau kayak gini, mau kayak manapun ya, wallahu a'lam, bisa lah ya. Tapi teorinya supaya terjaga kesucian debu yang melekat di tangan kita. Supaya terjaga kesuciannya, dari sini kita pakai yang ini dulu, yang telapak tangannya belum. Baru ketika balik di sini kita gunakan debu yang di telapak tangan. Baru ketika ke sini kita gunakan debu yang ada di
perut jempol kita gitu. Nah, itu teori. Itu teori. Nggak seperti itu pun, yang penting terkena dia sudah, nggak apa-apa juga ya. Oke, yang terakhir, ini untuk yang disapu hanya dua, muka dan tangan saja. Dalilnya surah An-Nisa ayat 43 ya. Surah An-Nisa ayat 43. Famsahu biwujuhikum wa aydiyakum. Famsahu, maka sapulah, biwujuhikum, dengan wajah kamu, sapu wajah kamu, wa aydiyakum, dan kedua tangan kamu ya, sapu. Itu dalilnya. Makanya cuma dua itu saja kalau tayamum. Tidak ada kaki, tidak ada kepala, nggak ada. Hanya muka dan tangan saja. Dan itu bidarbataini, dengan dua pukulan. Maksud dua pukulan itu sekali untuk muka, sekali lagi untuk tangan. Ya, dua pukulan. Al-khamisu, yang kelima, at-tartibu bainal mashataini. Tertib di antara dua sapuan. Harus tertib. Maksudnya apa? Harus wajah dulu kita sapu, baru tangan. Nggak boleh tangan dulu baru wajah, nggak boleh. Ya, harus tertib. Harus wajah dulu baru tangan. Itulah dia 5 fardu tayamum. Ya, 5 fardu tayamum. Oke. Kira-kira ada pertanyaan? Gak ada ya? Aman itu. Lanjut. Faslun. Satu fasal. Mubtilatut tayammumi salasatun. Yang membatalkan tayamum itu ada 3. Nah, sekarang kita membahas apa-apa saja yang membatalkan tayamum. Jadi walaupun dia darurat, tetap ada hal yang membatalkannya. Nggak bisa kita bilang ini darurat ini, nggak bisa. Ya. Jadi kalau sudah batal ya batal, walaupun dia tayamum, berarti tayamum lagi, kan gitu. Ya. Apa yang membatalkan tayamum itu ada 3. Pertama, ma'abtalal wudu. Apa-apa saja yang membatalkan wudu. Apapun yang membatalkan wudu, maka dia termasuk yang membatalkan tayamum. Apa itu yang membatalkan wudu? Kasih contohnya. Buang angin ya. Buang angin itu satu bagian aja. Bilang aja, keluar sesuatu dari kubul atau dubur, atau dari 2 jalan, salah satu 2 jalan. Apa saja yang keluar, maka batal tayamum kita. Ya, apalagi tidur yang tidak tetap, ya, duduk, ya, tidur hilang akal, ya, itu juga membatalkan tayamum. Bersentuhan, laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, yang bukan mahramnya, tanpa ada alasnya, maka batal tayamum dan lain-lain. Semua yang membatalkan wudu itu jugalah yang membatalkan tayamum. Cuman ada tambahannya 2 lagi. Ya, jadi kalian 3 tadi kan. 1 semua yang membatalkan wudu. Nah, banyak itu kan. Nah, baru ada 2 tambahannya. Apa itu? Wariddatu, murtad. Nah, kalau murtad maka batallah tayamumnya. Enggak darurat lagi sama dia. Ya, enggak darurat lagi sama dia. Kemudian yang ketiga, watawahumul ma'i in tayammama li faqdihi. Ragu akan adanya air jika tayamumnya itu karena sebab ketiadaan air. Ragu dia, ini udah ada air tuh enggak? Kayak dengar-dengar suara air ini. Nah, dia tayamumnya karena apa? Kan semalam tayamum itu bukan hanya karena tidak ada air kan? Ada juga karena sakit, ya. Sakit, nggak bisa menggunakan air. Jadi kalau tayamumnya itu karena sakit, jadi kalau pas dia sudah tayamum ada air, batal nggak tayamumnya? Tidak batal.
Kenapa? Karena dia tayamum bukan karena tidak ada air, tapi karena sakit. Jadi yang membatalkan ini kalau ragu dia, ini masih ragu, Bu ya. Masih ragu, Pak. Belum dapat airnya. Masih ragu-ragu ini, kayaknya ada suara air saya dengar. Masih ragu-ragu dia. Kayaknya udah ada suara keran menetes ini. Ragu kayak gitu, batal wudunya. Batal tayamumnya. Kalau mendengar suara air, tak bangun kita puncak lah. Wujudlah di puncak. Tapi suara air jauh di bawah murid pula. Oh. Kalau jopik habis lah. Itu nggak masuk juga. Iya, itu berarti memang dari kita awal tayamum memang kayak gitu kan. Nah, itu nggak apa-apa. Sama itu mungkin di kitab kita ini karena kitabnya singkat jadi nggak terlalu dibahas secara panjang lebar. Jadi contohnya ini misalnya ada sebenarnya air di sebelah sana ada air, nggak jauh dekatnya. Cuman di air itu ada yang menjaganya. Ada buaya, ada singa, ada gajah, ada hewan-hewan yang berbahaya di situ. Kalau kita pergi ke situ, habislah kita. Maka bagaimana? Tayamum aja gak apa-apa, walaupun air di situ ada dekatnya. Atau air itu dikuasai sama penjahat. Sama penjahat. Satu titik air itu di situ cuma itulah sumber air dan dikuasai sama penjahat. Siapa yang datang ke situ? Maka kayak gitu, bagaimana kita? Tayamum aja walaupun air ada. Tapi tayamum sama kayak gitu tadi. Kita di atas ini, airnya di bawah, nggak bisa kita ke sana, nggak bisa, nyawa taruhannya karena jurang, harus ke bawah. Ya, jadi boleh kita tayamum, boleh. Sekiranya kita dengar pun suara air di sana, tetap kita boleh tayamum karena memang di atas tidak ada air, yang ada di bawah dan masyaqqah, susah untuk mendapatkannya gitu. Ya. Jadi penyebab yang membatalkan tayamum yang ketiga ini adalah keraguan, masih ragu-ragu, kayaknya udah turun hujan, kayaknya sudah ada suara air, kayaknya. Ini bagi yang tayamumnya karena sebab ketiadaan air. Apalagi pas dia sudah tayamum turun hujan, nah, itu langsung batal itu tayamumnya. Ini masih ragu tadi, masih ragu-ragu udah batal. Ini apalagi turun langsung hujan, nah itu langsung batal tayamumnya. Jadi itulah 3 yang membatalkan tayamum. Ya. Ada pertanyaan kira-kira? Lifaqdihi, karena ketiadaannya. Fuqdan itu hilang, nggak ada. Ada lagi? Habis. Lanjut. Faslun. Satu fasal. Ini habis tentang tayamum. Ya, masuk kita kepada pembahasan yang baru. Alladhi yathuru minan najasati thalathatun. Yang suci, yang bisa suci dari najis-najis itu ada 3. Jadi dia asalnya najis, tapi bisa berubah jadi suci. Ya, asalnya najis, tapi bisa berubah menjadi suci. Apa itu? Hanya ada 3. Yang pertama, al-khamru idza takhallalat binafsiha. Al-khamru, khamar itu minuman yang memabukkan. Ya. Kalau di awalnya tua. Ya. Segala sesuatu yang memabukkan itu masuk dalam kategori khamar. Ya. Jadi khamar itu najis. Ya, tua itu najis. Ya, arak itu najis. Nah, idza takhallalat binafsiha, apabila khamar itu berubah menjadi cuka. Idza takhallalat,
apabila berubah dia menjadi cuka binafsiha, dengan sendirinya. Jadi khamar kalau dia didiamkan saja bisa lama-lama berubah menjadi cuka. Ya, lama-lama dia berubah menjadi cuka. Nah, kalau berubahnya itu yang dari khamar ke cuka itu berubah dengan sendirinya, tanpa ada campuran apa-apa, tanpa ada bantuan apa-apa, memang berubah dengan sendirinya, maka cuka itu suci. Cukanya suci, khamarnya najis. Ya. Jadi ini misalnya cuka, tahu cuka? Cuka tahu kan? Iya. Kalau di kota-kota atau kayak misalnya di negara lain di Malaysia, cuka itu nggak kayak di kita. Kalau cuka di kita cuma satu jenis saja di kampung. Cuka untuk makan miso, bakso gitu kan. Kalau di kota-kota dia agak bervariasi. Ada cuka apel, ya. Bahkan cuka mawar pun ada. Dari bunga mawar gitu ya. Jadi proses cuka itu pertama dari benda yang suci. Ya, dari benda yang suci, misalnya apel gitu ya. Baru diolah dia atau diperas atau bagaimana, diambil airnya, dibuat jus, ya. Dibuat jus. Berubah dia menjadi ini kita buatlah apel, diubah menjadi jus, airnya saja diambil. Ketika dia didiamkan, maka dia berubah menjadi khamar. Ya. Dia akan berubah menjadi khamar. Itu memabukkan. Sama anggur. Anggur kalau kita buat jus boleh enggak diminum? Boleh. Tapi air anggur itu kalau kita simpan lama-lama, nanti dia berubah menjadi khamar. Sama kayak tua. Tua itu kan dari apa? Ayono, kan? Ayono itu kalau kita minum boleh. Iya, tapi kalau dia disimpan lama-lama, maka dia berubah menjadi tua. Nah, tua itu khamar, itu sudah bernajis. Kemudian kalau dibiarkan saja lagi dia, maka nanti lama-lama dia berubah menjadi khal, ya, menjadi cuka. Ya. Nah, ini suci, ini suci, ini najis. Nah, ya, ini najis. Paham? Ya, jadi cuka ini hukumnya suci, ya, suci, boleh kita konsumsi, nggak apa-apa. Tapi syaratnya tadi apabila perubahan dari khamar itu binafsiha, dengan sendirinya, enggak dicampur apa-apa. Jadi misalnya ini ada arak atau ada khamar. Sayang kali ini saya masukkanlah ramuan ini dimasukkan ramuan, ditunggu 3 hari berubah dia menjadi cuka. Maka cuka yang ini najis. Kenapa najis? Karena dia berubahnya bukan dengan sendirinya, tapi karena ditambah ramuan-ramuan. Oke? Paham? Ya, itu dia. Lanjut. Yang kedua, wajildul maitati idza dubigha. Kulit bangkai. Ya, kulit bangkai. Bangkai itu apa? Bangkai itu adalah hewan yang mati dalam keadaan tidak disembelih dengan menyebut nama Allah. Ya. Saya ulangi lagi, bangkai itu adalah hewan yang mati tanpa disembelih dengan menyebut nama Allah. Ya, harus ada dengan nama Allahnya. Karena banyak orang yang menyembelih tapi nggak menyebut nama Allah. Sembelih itu apa? Motong lehernya kan? Itu sembelih namanya. Kalau hanya sekedar disembelih, dipotong lehernya tanpa baca nama Allah, maka tetap hewan yang mati itu bangkai. Ya. Jadi harus menyembelihnya dengan nama Allah. Apa sekurang-kurangnya? Bismillah. Sekurang-kurangnya bilang itu aja. Bismillah. Sudah. Sembelihlah. Maka hewan yang mati tadi tidak disebut bangkai. Jadi kalau dia matinya
sembelihan dengan menyebut nama Allah, maka dia bangkai. Contoh, ada ayam ditabrak sama Honda, mati. Ya. Masih segar, baru ditabrak, masih segar dia, masih panas, masih banyak darahnya di situ. Hanya beberapa menit saja, tapi sudah mati. Maka ayam tadi itu dalam hukum fikih dianggap sebagai bangkai. Ya. Jadi bangkai itu hukumnya apa? Najis. Bangkai itu hukumnya najis. Jadi kalau jangan kita berpikir bangkai itu adalah hewan yang mati yang sudah membusuk. Bukan. Ya, bukan itu bangkai menurut ilmu fikih. Bangkai menurut ilmu fikih adalah yang mati tanpa disembelih dengan menyebut nama Allah. Ya. Jadi bangkai tadi itu hukumnya najis, ya, hukumnya najis. Tapi ada yang suci dari bangkai itu, bisa diselamatkan. Apa? Kulitnya. Wajildul maitat, dan kulit bangkai. Bagaimana kulitnya supaya suci? Idza dubira, apabila disamak. Ya. Jadi kalau disamak kulit bangkai itu, maka kulitnya jadi suci. Ya. Jadi dulu pernah di zaman Rasulullah SAW ada kambing mati diseret. Jadi kata Nabi, kenapa kalian nggak manfaatkan kambing itu? Kata orang yang menyeretnya, ini udah mati, ini bangkai ya Rasulullah. Baru Nabi bilang kulitnya bisa disucikan dengan disamak. Kulitnya, ya. Jadi dikuliti, baru disamak. Cara menyamak bagaimana? Bagaimana cara menyamak? 7 kali, ya. Salah satunya bercampur dengan tanah, ya, air yang bercampur dengan tanah. Begitulah cara menyamak. Jadi disamaklah kulitnya itu sampai bersih, sampai nggak ada lagi daging-daging yang lengket. Memang betul-betul kulit saja, ya. Bulunya biar najis nggak? Bulunya najis. Yang nggak najis itu hanya kulitnya saja. Kulitnya. Kalau bulunya, tulangnya, dagingnya itu najis. Yang suci hanya kulitnya saja. Kulitnya, samalah kulitnya itu bersih. Bisa dibuat jadi gendang misalnya, ya, jadi beduk, ya, jadi ikat pinggang dan lain sebagainya. Ini khusus untuk yang ini, sucinya hanya suci untuk dipakai, bukan suci untuk dimakan. Kalau ini tadi suci bisa dimakan, bisa dikonsumsi gitu. Tapi kalau kulit bangkai tadi tidak, sucinya hanya untuk dipakai, ya, untuk dipakai. Kalau zaman dulu kan ada baju dari kulit gitu, ya. Bisa dipakai jadi baju gitu, dibuat jadi baju. Suci, nggak apa-apa, boleh. Ya. Jadi termasuk kulit anjing. Oh tidak. tidak, ya, tidak termasuk. Jadi sebenarnya yang dimaksud dengan maitah di sini itu adalah hewan yang halal, ya, tapi matinya tanpa disembelih dengan menyebut nama Allah. Itulah yang disebut dengan bangkai. Kalau dia hewan yang tidak halal dimakan, mau disembelih pakai nama Allah pun tetap bangkai juga namanya. Ya. Misalnya ular. Ular halal dimakan atau tidak? Tidak halal, haram itu. Jadi walaupun disembelih bismillah, tetap ular itu haram, ya, tetap dia bangkai. Buaya misalnya kan, buaya. Jangan dulu, satu dulu ya. Jadi kalau hewan yang tidak halal dimakan, mau dia disembelih, mau dia tidak disembelih, itu bangkai, itu najis. Nah, pertanyaan Bapak ini, kulitnya boleh nggak digunakan? Bisa nggak suci dia kalau disamak? Kalau hewannya itu bukan hewan yang najis, boleh.
Contoh ular. Diambil kulitnya, disamak, lalu dibuat jadi tas. Tas kulit ular. Oh. Sekarang kan kayak gitu kan? Semakin buas hewan itu dibuat jadi tas, jadi sepatu, jadi jaket, jadi apa, semakin mahal harganya. Kan gitu. Ya? Jadi boleh nggak? Kalau disamak boleh. Tidak mengapa, boleh. Tapi masalahnya kita nggak tahu di pabrik jadi sana disamak atau nggak kan gitu. Kita nggak tahu kan gitu. Udah habis duit mahal-mahal gitu kan. Banyak uang keluar untuk membelinya, bernajis pula yang kita beli. Gitu ya. Jadi lebih bagus dihindari saja, ya, dihindari saja. Nah, kalau hewannya itu hewan najis seperti babi, itu yang disepakati kenajisannya. Kalau anjing masih berbeda pendapat di kalangan ulama. Tapi di mazhab Syafi'i itu najis. Ya. Jadi kalau babi dan anjing bagaimana? Maka itu najis, nggak bisa dibersihkan, Pak. Mau disamak kayak manapun 100 kali kita menyamaknya tetap dia najis. Kenapa? Karena dasarnya najis. Dasarnya dia najis. Gitu. Kalau hewan yang lain bukan karena najis, tidak, tapi tidak halal dimakan. Ya, tidak halal dimakan. Gitu, Pak. Nah, lalu bagaimana menjual belikannya? Menjual beli benda yang tidak atau hewan yang tidak boleh dimakan, ya, itu khilaf. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Tapi yang paling kuatnya mengatakan tidak boleh. Tidak boleh memperjualbelikan hewan yang tidak halal dimakan. Ya, tidak boleh memperjualbelikannya. Tidak boleh. Kenapa? Karena sama kita menjual sesuatu yang haram kepada orang. Misalnya kita ini ada tua, saya kan tidak mengkonsumsi tua, ya. Saya cuma menjualnya saja. Sama lah itu, nggak boleh. Ya. Lalu ada ulama yang membolehkan. Ada ulama yang membolehkan jika pemakaiannya bukan untuk dimakan, untuk dipelihara misalnya. Misalnya kita pergi ke sawah, jumpa sama anak singa. Lalu kita tangkap anak singa ini, lalu kita jual ke Bukit Tinggi sama pemerintah atau yang mengurus kebun binatang di Bukit Tinggi. Dibeli sama dia. Boleh kan? Ya kan gak dimakan sama dia, untuk dihidup, untuk dijaga. Itu boleh kata ulama kita. Ya. Jadi kalau kita bisa pastikan ini bukan untuk dikonsumsi, maka dibolehkan untuk menjualnya. Jadi misalnya dapat ular ini, ular besar itu. Lalu kita jual ke orang yang memang menjaga ular, ternaknya ternak ular, bukan untuk dikonsumsi, memang kayak kebun binatang. Jual kayak kebun binatang. Boleh enggak? Boleh. Menurut sebahagian ulama. Tapi ulama yang lain mengatakan apapun alasannya, menjual sesuatu yang najis tidak boleh. Sama. Jadi kalau kita ikut pendapat yang kedua tadi, ini enggak untuk disembelih, bukan untuk dikonsumsi, memang untuk dipekerjakan supaya bisa manjat kelapa gitu. Boleh enggak? Boleh, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa gitu. Jadi fikih ini luas, ya, fikih ini. Makanya perbedaan pendapat itu jangan dijadikan sebagai permusuhan. Ya, masalahnya sekarang ini di akhir zaman ini nggak berbeda pendapat musuh. Wah, ini nggak sependapat sama dia musuh, enggak. Seharusnya berbeda pendapat itu jadi rahmat sama kita. Kayak gini bisa, kayak gini bisa. Dalam keadaan tertentu kalau darurat, saya bisa kayak gini, gitu. Itu tuh rahmat, ya. Oke. Lanjut. Wa ma sara hayawanan. Oh, jangan lupa lagi tadi. Masalah bangkai ini, ya, bangkai ini kalau dia tidak ada darah yang mengalir, maka bangkainya itu tidak dianggap najis. Ma'fu, ya, dimaafkan maksudnya. Bangkainya tetap bangkai, tapi dia dimaafkan. Contoh,
semut, ya, jatuh dia ke dalam air yang ada di ember kita, mati semut itu di dalam ember tadi. Oke. Berarti semutnya jadi apa? Bangkai. Mati dia kan? Bangkai dia. Nah, pertanyaannya sekarang, air yang ada di ember itu kan air sedikit, masuk bangkai, jatuh bangkai di situ. Bagaimana status air yang sedikit ini? Apakah bernajis atau tidak? Bernajis atau tidak? Tidak bernajis. Ya, tidak bernajis. Itu dimaafkan. Ya, dimaafkan. Jadi kalau hewan yang gak ada darah mengalir, ini darah mengalir secara zahir ya, darah merah. Nah, kalau dalam ilmu kesehatan sekarang udah canggih. Sekarang ada katanya darah putih. Jadi bukan gak ada darahnya, ada darahnya, cuma warnanya warna bening, warna putih gitu kan. Ini dalam agama kita enggak. Yang dimaksud dengan darah itu yang berwarna merah. Jadi kalau hewan itu nggak ada darahnya, jatuh dia ke dalam air, mati dia jadi bangkai, maka air yang ada di situ dia tidak bernajis. Ya, apalagi contohnya? Semut, apa? Belalang. Ya, belalang. Ya, kalau belalang yang kecil ya. Kalau belalang yang besar mungkin ada juga darahnya. Ya. Apa? Capung ya, capung, laba-laba, ya, lalat itu tidak ada darahnya. Jadi misalnya lalat itu masuk ke makanan atau masuk ke minuman, masuk dia, maka air yang ada di gelas kita atau di dalam tong, di dalam mangkok itu bernajis atau tidak? Hah? Lalat masuk, mati lalatnya di situ, bernajis atau tidak? Tidak bernajis, ya, tidak bernajis. Tapi jijik, kotor kan gitu ya, karena lalat itu sifatnya dia yang kotor-kotor lah gitu. Tapi untuk lalat, khusus untuk lalat ini, Nabi pernah melakukan, ada lalat. Hadisnya, idza waqa'ad dubabu fi ina'i ahadikum. Apabila jatuh lalat ke dalam bejana, ke dalam gelas, mangkok dan lain sebagainya, jatuh lalat ke situ, ya, jangan langsung dibuang airnya. Ah, udahlah, kotor ini, enggak. Tapi apa kata Nabi? Falyamishu. Bonomke. Tenggelamkan lalat itu, masukkan lalat itu semuanya, masukkan ke dalam, baru dibuang. Jangan pula dimasukkan ke dalam, oh udah halal ini makan sama lalat-lalatnya, enggak ya. Ditenggelamkan, sudah ditenggelamkan, diambil lalatnya, dibuang. Ya, baru airnya itu nggak apa-apa, minum saja. Kenapa? Karena kata Nabi, di salah satu sayap lalat itu ada racun. Tapi di sebelahnya lagi ada penawarnya. Jadi racun lalat itu akan tawar kalau sayap yang sebelahnya itu kena air lagi. Ya. Jadi ketika dia jatuh ke air, mungkin yang kena sayap sebelahnya saja yang beracun itu, maka berbakterilah air itu. Tapi ketika kita tenggelamkan dia, maka sayap yang membawa penawarnya tadi pun ikut tenggelam, maka jadi bersih kembali air tadi. Itu ilmu dari Nabi kita, ya, ilmu dari Nabi kita. Dan telah diteliti oleh ahli kesehatan di akhir zaman ini, ternyata betul. Memang seperti itulah nyatanya. Jadi lalat itu sebahagian sayapnya membawa racun, banyak bakteri. Tapi sebahagiannya lagi penawarnya. Separah apapun bakteri racun yang dibawa sayap lalat itu, tapi bisa mati dengan obat yang ada di sampingnya. Nah, itu. Dulu 1400 sekian, 14 abad yang lalu disebut oleh Nabi, bisa dibuktikan di akhir zaman ini. Nah, itu hebatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu tentang
hewan yang tidak ada darahnya. Oke, lanjut terakhir. Wa ma sara hayawanan, dan apa yang sara jadi, hayawanan hewan, apa yang menjadi hewan. Maksudnya apa yang menjadi hewan ini ada najis. Lalu dari najis ini keluarlah hewan. Ulet, belatung. Maka belatung itu najis atau tidak? Belatungnya tidak najis. Belatungnya tidak najis. Yang najis itu yang kotorannya itu. Ya. Misalnya di bangkai, ada bangkai, ya. Kemudian dari bangkai ini lama-lama keluarlah belatung. Ya. Belatung ini najis atau tidak? Belatungnya tidak najis selama dia hidup, ya. Selama dia hidup belatungnya tidak najis. Ya. Belatungnya tidak najis. Tapi kalau sekiranya dia mati, ya, bangkai juga, najis juga. Ya. Tapi ingat ya, bukan berarti kalau dia nggak najis boleh dimakan, bukan. Ya, banyak yang nggak najis, tapi nggak boleh dimakan. Ya, jadi nanti jangan salah paham pula. Oh, kata Buya belatung nggak najis, ditangkapnya, digorengnya kan? Nggak boleh ya. Ini cerita nggak najis, tapi bukan untuk dikonsumsi. Ya, jadi wa masara hayawanan, apa yang terjadi, terbentuk dari sesuatu yang bernajis lalu hidup. Low battery, please charge. Lalu hidup hewan gitu. Maka hewan itu tetap hewan yang suci, ya, hewan yang suci. Suci tapi bukan berarti halal untuk dimakan. Oke, ada pertanyaan? Yuk. Soal menyembelih itu, contohnya, ayo bisa kan kudusi menyembelih? Menyembelih itu tidak mesti laki-laki, perempuan pun boleh. Low battery, please charge. Ya, perempuan pun boleh menyembelih, nggak apa-apa. Ya, asal tahu caranya. Jadi boleh menyembelih tapi nggak tahu caranya. Janganlah. Oh, bolehnya kata Buya itu, diletakkannya ayam, pak. Allahu Akbar. Terpotong leher ayam tadi. Halal nggak ayamnya? Hah? Halal nggak? Diambil ayam ini, ayam, letakkan kayak gini, diambilnya parang. Bismillah, Allahu Akbar. Pisaunya parangnya tajam. Tajam parangnya. Terpotong. Halal atau tidak? Hah? Halal atau tidak? Kalau halalnya halal, tapi tidak thayyib. Ya, kalau kita makan itu harus halalan thayyiban. Ya, halalan thayyiban. Memang ada yang mengatakan kalau begitu haram. Itu enggak menyembelih namanya, itu memancung namanya. Memancung namanya. Ya. Nah, tapi intinya adalah kalau perempuan itu tahu cara menyembelih, yaitu sembelihlah dengan cara yang terbaik. Fa idza dzabhtum fa ahsinuz dzibha. Kalau kamu menyembelih, baguskanlah cara menyembelihnya. Bagaimana maksud baguskan cara menyembelihnya? Yaitu dengan ditajamkan pisaunya, kemudian usahakan hewan ini ketika disembelih tidak dalam keadaan, ya kalau sendiri biasanya kan agak terpaksa itu, dipegang apanya, kakinya, sayapnya, lehernya, diginikan semuanya, sembelih sendiri gitu ya. Itu kan kayak apa dia kan? Kayak tersiksa, sebelum meninggal tersiksa kian gitu, ya. Jadi maunya menyembelihnya itu 2 orang. Kalau ayam 2 orang lah yang megang, 2 orang ya. Jadi 1 yang menyembelih, 1 orang yang memegang gitu ya. Jadi itu cara menyembelih yang baik. Tapi walaupun nggak kayak gitu, ya nggak kayak gitu, sah nggak? Kalau sembelih dengan cara kayak tadi pegang pegang kakinya, pegang sayapnya gini, pegang kepalanya kayak gini, baru potong lehernya gini, sah nggak? Ya kalau sahnya sah, tapi tidak thayyib.
ya, tidak thayyib. Jadi kita harus halalan thayyiba, ya, halal dan baik. Jadi kalau perempuan boleh tidak menyembelih, boleh, asal tahu cara-cara menyembelih yang baik dan benar. Ada lagi? Dapur swasta. Kampung lah itu. Mendarai rumah. Nah, status penyembelihan. Maksud mendarahi rumah itu kalau mendarahi rumah itu disembelih ayam lalu memang sengaja mendarahi, dia teteskan darah itu sekeliling rumahnya dengan keyakinan supaya jauh dari hal-hal yang buruk, maka itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Nah, tapi kalau maksud mendarahi rumah itu adalah karena rumah baru, dia potong ayam, dia potong kambing, ajak orang makan bersama-sama, syukuran di rumahnya, nggak apa-apa, Pak. Boleh. Kan mendarahi juga itu namanya kan? Tumpah darah dari tangan. Oh, disembelih kambing kan banyak darahnya itu. Nah, lalu dimasak, diundang orang sekampung untuk makan di rumah barunya. Boleh nggak? Oh boleh. Kalau maksud mendarahinya seperti itu nggak apa-apa. Tapi kalau mendarahinya itu dipotong ayam, lalu darahnya ini dibawalah ayam ini tadi sekeliling rumahnya ditetesin dengan darahnya tadi itu, dengan keyakinan di hatinya kalau dibuat kayak gitu maka jauh dari segala keburukan, maka itu nggak boleh. Nah, kalau mau kata-kata yang kerasnya syirik itu kan. Syirik itu kan. Gitu Pak, kurang lebihnya. Paham Pak ya? Ada lagi? Di kampung masih lain nih Pak? Kadang lain juga ya. Jadi sampai kita nggak dikeliling lain. Makan ambil ya semua lihat lah makan. Ustaz. Ya. Ustaz. Bentar. Satu-satu dulu nih. Ya. Dua pertanyaan sekali Ustaz. Ya. Yang pertama, kalau hewannya disembelih, misalnya kambing disembelih, kita mau menggunakan kulitnya, apakah perlu disamak lagi atau hanya dibersihkan? Yang kedua, banyak kita tadi saya bilang kulit bulunya najis gitu, tapi banyak kita jumpai di masyarakat, mungkin bahkan hiasan kaligrafi pun memang ada bulunya di situ. Itu bagaimana? Oke. Kalau hewan itu yang disembelih, berarti dia bukan bangkai. Nah, kulitnya itu perlukah kita samak lagi? Nggak perlu. Ya. Tanpa disamak pun tidak mengapa. Kenapa? Karena dia bukan najis, sudah bersih. Nah, salah satu manfaat dari samak itu karena dia dibersihkan dengan salah satunya dengan air yang bercampur tanah itu adalah untuk memastikan supaya benda-benda yang bisa busuk di kulit itu hilang. Itu sebenarnya tujuannya. Kalau kulitnya ini untuk hiasan, bukan untuk dikonsumsi. Tapi sebenarnya enggak disamak pun sudah boleh. Kenapa? Karena dia memang sudah suci. Karena hewan yang disembelih, bukan bangkai. Kemudian yang kedua, banyak kita lihat di masyarakat itu gantungan kunci, entah kulit apa ada bulu-bulunya. Entah nanti baju ada bulu-bulunya di sini gitu. Kita nggak tahu. Nah, bulu-bulunya itu najis atau tidak? Ya, bulunya itu najis. Bulunya tetap najis. Nah, masalahnya kalau kita punya baju itu haram atau tidak? Perlu dikaji lagi. Ya. Kajiannya bagaimana? Kalau sekiranya hanya sekedar untuk pakaian, tidak untuk ibadah, tidak dibawa ke sholat, ya maka masih ada kemaafan karena sholatnya tetap sah. Karena dia nggak pernah memakai baju yang berbulu-bulu tadi ketika sholat, ya. Tapi masalahnya adalah selama dia memakai baju itu berarti kemana-mana dia bawa najis. Itu saja masalahnya. Kedua permasalahannya berarti dia memperjualbelikan najis, ya, membeli najis itu saja. Ya, jadi bukan karena apa-apa. Jadi memang sekarang itu banyak souvenir, ya, banyak perhiasan itu terbuat dari bulu, tulang, gigi, ya taring entah apa gitu kan, gading gajah gitu kan. Nah, itu kan apa semuanya? Tanduk entah tanduk apa gitu, hewan yang kita nggak kenal gitu kan. Nah, apakah itu najis? Iya, itu najis.
ya, itu najis. Oke, gitu saja. Terakhir. Mendarai Honda baru tahu Ustaz. Sama. Kalau mendarahi coba carun tadi itu disembelih lalu di Hondanya itu dibuat darahnya itu dengan keyakinan di hati supaya jangan terjadi kecelakaan, jangan jatuh, jangan ikut Indobuliah. Ya. Beli motor baru didarah ke, supaya jangan licet, jangan dicilok orang, jangan diapa, Indobuliah. Oh, kalau melimau ke tergantung niat. Ya. Kalau melimau ke nya untuk membrosih, ke pulanya, busuk ko melimau ke ladang. Oh, boleh kalau melimau ke itu boleh. Tapi kalau melimau ke niatnya bak tadin tuju, Indobuliah. Indobuliah juga tu. Syirik. Ya, karena itu tidak bisa menjauhkan seseorang dari mara bahaya, enggak, ya. Itu khurafat, kalau bahasa Arabnya disebut dengan khurafat. Khurafat itu segala sesuatu yang enggak ada dari Nabi dibuat-buat lalu diyakini kebenarannya. Itu bisa menggoyahkan iman. Sempat nanti kita yakin gara-gara itulah, misalnya pas naik Honda gini, lah ada orang memotong kita, ya, tiba-tiba 1 menit kemudian dia kecelakaan. Untunglah dah kudarahkan Honda ini. Kalau kayak gitu, itu bahaya tuh. Itulah yang goyah iman tuh jadinya. Jadi dia berpikir gara-gara didarahkan itu, padahal kehendak Allah bukan dia yang mau kecelakaan, memang takdir yang satu lagi yang kecelakaan gitu. Tapi di hati dia, oh ini karena kudarahkan ini. Nah, itu bahaya. Itu makanya kalau yang dikasarkan bahasanya bisa jatuh kepada syirik. Meyakini ada kekuatan selain kekuatan Allah. Gitu. Nah, itu agak-agak sodok. Kalau di kampung-kampung bahaya. Tapi ikut di kampung kan. Lah, lain-lain. Kampung itu kampung baru je. Melanggar kucing jadi mandi ke Honda aku di limo ke sial anu tak. Iya sama. Sama tu je. Sama. Lah. Habis ya? Itu sampai untuk hari ini terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Insya-Allah kita sambung lagi esok hari tentang pembahagian najis, ya. An-najasatu salatun, najis itu ada 3. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.